Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Rahmawati dari jurusan Akuntansi Syariah semester 3 kelas B dengan NIM 2108205061. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tokoh ekonomi pada masa Daulah Fatimiyah, yaitu Abu Ja'far Ahmad bin Nasr al-Daudi. 180-402 Hijriah atau setara dengan 796 sampai 1011 Masehi. Latar belakang kehidupan Abu Ja'far al-Daudi. Meski beberapa sumber sejarah telah mencatat bahwa beliau lahir di Biskirah dan sebagian lain menyebutkan di Masilah, dan bernama lengkap Abu Ja'far Ahmad bin Nasr al-Daudi al-Asadi. Tetapi waktu kelahirannya tidaklah diketahui secara pasti. Menurut catatan sejarah, tahun yang paling dekat kebenaran, sebagaimana disebutkan Qadi Iyad, diyakini bahwa Abu Ja'far lahir pada tahun 180 Hijriah. Beliau tumbuh dan berkembang di Tarablus dan meninggal di Tilmasani atau Aljazair sekarang. Pada tahun 402 Hijriah, 1011 Masehi, dengan kunyahnya Abu Ja'far, beliau merupakan salah seorang ulama besar yang bermazhab Maliki, yang menjadi rujukan para ulama dan ahli fikih mulai dari wilayah timur sampai ke barat. Oleh karena itu, sangat wajar beliau diberi gelar Syaikh al-Islam dan Imam al-Ulama wa al-Mujtahidin, atau pemimpin ulama dan ahli ijtihad. Al-Daudi hidup pada masa Daulah Fatimiyah di utara Afrika yang didirikan pada tahun 296 Hijriah, 910 Masehi, oleh Ubaidillah al-Mahdi. Mazhab yang dikembangkan oleh pendiri Daulah Fatimiyah di Maghrib atau Tunisia adalah Syiah Ismailiyah. Selanjutnya, pemikiran ekonomi Islam Abu Ja'far ad-Daudi. Karya Abu Ja'far ad-Daudi. Al-Daudi dikenal sebagai ulama pembela akidah Sunni, ahli fikih dan hadis. Sumber utama pemikiran ekonominya adalah Al-Quran, Sunnah, Atsar sahabat, dan pendapat para ulama. Dengan demikian, wajarlah beliau menentang keras kebijakan pemerintah Fatimiyah oleh Ubaidillah al-Mahdi yang menzolimi dan merusak hak kepemilikan individu dan sosial. Pemikiran tersebut dituangkan di dalam karyanya yang berjudul Al-Amwal. Menurut Ridho Muhammad Salim Syahadah dalam tahqiqnya terhadap kitab Al-Daudi, terdapat beberapa alasan yang membuat kitab Al-Amwal karya Al-Daudi menjadi sebuah referensi penting. Yang pertama, karena keaslian kitab dan kepakaran Al-Daudi dalam bidang akidah, fikih, dan hadis, membuat kitab Al-Amwal menjadi rujukan utama pada zamannya. Yang kedua, kitab ini merupakan aktualisasi pemikiran Malikiyah dalam permasalahan ekonomi oleh Al-Daudi dan penyusunan dan penyempurnaan kembali karya Ismail bin Ishaq al-Qadi. Yang ketiga, menurut Al-Daudi, ekonomi Islam tidak hanya lahir dari konsep ilmiah saja, akan tetapi juga bersumber dari praktik. Selanjutnya, beliau memaparkan instrumen-instrumen Islam yang terkait dengan kebijakan publik di samping teori tentang harta. Yang kelima, Al-Daudi telah berhasil mengumpulkan berbagai konsep ilmiah yang berserakan selama ini, lalu menguatkan pendapat yang paling benar. Yang keenam, beliau telah berhasil mengimplementasikan politik ekonomi sehingga terwujud kebahagiaan, keamanan, dan keterangan. Selanjutnya, pemikiran ekonomi Abu Ja'far al-Daudi meletakkan kaidah umum dalam menyelesaikan permasalahan yang kecil yang berlaku di masyarakat. Yang pertama, kaidah pertamanya, bahwa rujukan utama ilmu, termasuk ilmu ekonomi, adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kaidah yang kedua, landasan tauhid. Kaidah tauhid ini akan melahirkan dua kaidah yang lain, yaitu kaidah adil dan hikmah. Kaidah yang ketiga, Al-Daudi menyebutkan kaidah al-masyru'iyah, artinya segala sesuatu yang diperoleh itu harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam.
Selanjutnya, ada perbedaan dari Kitab Al-Amwal karya Al-Daudi dan Kitab Al-Amwal karya Abu Ubaid. Perbedaannya, yang pertama, secara umum karya Abu Ubaid berisi pengetahuan yang sangat banyak dan luas dengan dilengkapi berbagai pendapat para ulama. Sementara karya Al-Daudi terbatas pada tema-tema tertentu sebagai solusi dari masalah yang dihadapi pada masa itu. Yang kedua, Al-Daudi menjelaskan satu permasalahan dengan memaparkan berbagai pendapat, bahkan mengkritik pendapat Abu Ubaid dan Ismail bin Ishaq Al-Qadi. Ketiga, karya Al-Daudi berisi fatwa terhadap masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat pada masa itu, sementara karya Abu Ubaid berisi tentang teori ekonomi. Yang terakhir, Kitab Al-Amwal karya Abu Ja'far Al-Daudi berupaya untuk menyesuaikan berbagai teori keuangan publik Islam terhadap zamannya. Ia ingin menunjukkan bahwa ekonomi Islam sangat fleksibel dalam masyarakat pada zaman itu. Terima kasih, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.